Yohanes 4 ayat yang 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bila siapa nanti kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada saat ini kami boleh kembali di ibadah Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang berkati ibadah kami, Tuhan yang jamah sehingga kami yang hadir, kami percaya ada tangan penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika Allah menyertai kami, maka segala malapetaka akan terhindar dari kami. Kami percaya setiap kami akan terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan Yesus, ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya setelah kami pulang, bukan hanya Tuhan Yesus berkat-berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan berkat-berkat segala kepenuhan berkat akan mengalir dalam kehidupan kami. Mari Tuhan yang berkati, baik saat ini yang hadir di tempat ini, baik nanti sebentar juga Tuhan yang menyaksikan secara online juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan ibadah kami menjadi kemuliaan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati berkata amin. Tepuk tangan yang baik-baik ya Tuhan. Saya mau menyapa umat Tuhan. Shalom teman-teman. Amin. Yuk kita puji dia. Siap untuk memuji Tuhan, amin? Oke, ayo. Sama-sama, akan bisa lebih dari pemenang.
Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada setiap kehidupan kami. Meskipun saat ini kondisi semua dunia sedang tidak menentu, karena corona yang bukan semakin hari semakin menurun tapi semakin menjak grafiknya Tuhan. Tapi di situ kami melihat kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di tengah-tengah krisis kami juga tidak mengalami krisis. Kami tidak ikut dengan dunia, tapi kami tetap Tuhan Yesus. Kami tetap naik karena itu janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami kuat dalam segala perkara, tetap setia sama Tuhan. Pernah ku ragukan kasih setiamu di sepanjang hidup. Amin. Kau selalu menyertai. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tak pernah kau biarkan ku berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menemaniku melewati hari-hariku. Berkat-Mu selalu ada bagiku. Kasih setiamu berjalan sendirian.
percaya setiap firman-Nya dalam keadaan situasi sulit apapun, Dia Allah yang berjanji dan setia dan selalu memberkati. Amin. Selalu ada bagiku. Terima
Kalau saat pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul dalam keadaan situasi seperti ini Tuhan, kami tetap boleh memiliki waktu yang indah untuk kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan dari di ruangan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat saudara-saudara yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami, dan berkat-berkat Tuhan yang baru setiap hari bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami dapat memuji menyembah memuliakan nama Engkau dengan penuh sukacita dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami rindu mendengar suara melalui firman Tuhan. Mari Tuhan urapi bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami itu kami boleh menangkap apa yang Tuhan sampaikan bagi kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama yang kudus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Setengah tahun kurang lebih virus corona ini boleh melanda setiap umat manusia. Setengah tahun, dalam waktu yang sesingkat seperti itu, setengah tahun mampu mengubah keadaan dunia. Dahsyat luar biasa virus ini. Keadaan semua manusia jadi berubah. Ekonominya, kehidupannya. Seakan-akan kita mulai dalam era yang baru, dalam suasana yang baru, yang tidak menentu, yang tidak pernah ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Tapi satu hal, apapun yang Tuhan izinkan, jangan pernah takut dan gentar, karena kita memiliki Tuhan yang lebih besar daripada apapun juga. Amin. Perlindungannya tetap ada bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Kita harus lebih maju lagi mengiring Tuhan. Jangan sia-siakan hidup setiap kita. Mari saudara-saudara kekasih, kita tahu hidup manusia ini terus berlangsung. Umur kita semakin bertambah. Walaupun kemarin sempat virus corona ini setengah tahun, sampai hari ini udah melanda manusia. Kita nggak bisa bilang walaupun kita di lockdown, walaupun kita di dalam rumah, kita nggak bisa bilang, Tuhan, karena kan setengah tahun diam di rumah, umur aku berarti jangan ditambahin dulu Tuhan. Umur tetap berjalan. Tidak ada yang bisa menahannya, berlangsung. Walaupun setengah tahun mungkin kita tidak melakukan sesuatu hal yang berguna, tapi tetap kehidupan berlangsung. Tidak ada satupun manusia yang bisa membendung semuanya. Oleh karena itu, saya ajak kita semua buka Mazmur 90 ayat yang 12. Apa yang firman Tuhan katakan? Mazmur 90 ayat yang 12. Yang udah ketemu bilang oh yes. Saya tunggu semuanya kita ketemu. Sama-sama ketemu. Mazmur 90 ayat yang 12 yang ketemu bilang oh yes. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Telah kami hitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari ini biar kita minta Tuhan ajar setiap kita untuk kita boleh menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Kalau hari ini setiap kita yang ada tempat ini sudah menghabiskan sampai umur kita. Mungkin ada yang berumur, mungkin masih ada yang masih berumur 20, aku masih berumur 20. Umur manusia itu dikasih sama Tuhan, firman Tuhan bilang batas umur manusia 70 tahun. Berarti aku masih banyak nih. Siapa yang tahu tentang hari esok? Dan mungkin ada yang di tempat ini yang berumur sudah berumur 60 lebih atau 70. Aduh, batas umur aku sudah sampai 70 tahun, bahkan kalau bisa 80 tahun. Firman Tuhan memang seperti itu kan, Mazmur 90 yang ayat ke-10 kita mau baca. Tapi hari-hari, mari, seberapapun yang sudah kita habiskan tahun-tahun kita tidak pernah tahu, tapi kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam mempergunakan waktu-waktu yang ada
belajar. Siapakah kita sebenarnya dalam keadaan seperti ini? Kita harus mengenal diri kita lebih lagi. Siapa kita ini sebenarnya? Kita ini sebagai pemenang atau sebagai pecundang dalam keadaan situasi seperti ini? Lebih banyak waktu bagi setiap kita untuk mengintrospeksi diri masing-masing. Nah, saya mau ajak kita buka Roma 8 ayat yang ke-13. Roma 8 ayat yang ke-13. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Oke, Roma 8 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yes, haleluya. Pilihan benar ada di dalam setiap kita. Kalau kita disuruh memilih, apakah kita hari ini menjadi pemenang atau pecundang? Saya percaya setiap kita pasti bilang, aku pilih, aku mau jadi pemenang. Nah, bukan cuma sampai di situ. Menjadi pemenang, seorang pemenang, bukan cuma hanya pilihan, tetapi dibutuhkan tindakannya. Yang satu tindakan saya katakan, yes. Saya percaya pilihan masih setiap kita mau jadi pemenang. Tetapi itu belum tentu menjadikan kita keluar sebagai pemenang. Yang menentukan kita keluar sebagai pemenang ketika kita bertindak untuk menjadi seorang pemenang. Amin? Yes. Lakukan. Ciri-ciri seorang pecundang apa sih ciri-cirinya? Kita buka, saya ajak buka ayatnya. Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21. Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sama-sama kita baca. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Ini semua ciri-ciri seorang pecundang. Mengikuti kehidupan dunia. Apa yang dijanjikan dunia itu lebih nikmat. Jadi setiap kita ini, setiap manusia tanpa kita sadari dalam keadaan seperti corona ini, masing-masing mengutamakan diri sendiri, masing-masing mengutamakan kepentingan diri sendiri. Firman Tuhan di mana katakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3. 2 Timotius yang ketiga ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kita bilang bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Yang mengerti katakan haleluya. Firman Tuhan katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan hari-hari ini yang kita alami bukan hari-hari yang mudah. Di tengah virus corona ini semakin lama semakin sukar. Ekonomi semakin berantakan, semakin hancur, semakin sukar. Dan akhirnya firman Tuhan juga katakan di ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat menyombongkan diri. Masing-masing itu mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Yang diutamakan mereka selalu adalah uang di atas segala-galanya. Padahal uang tidak bisa membawa Anda menjadi seorang pemenang. Uang tidak bisa
Tidak satu pun yang dapat menjamin. Hari ini virus corona itu menyerang orang kaya atau orang miskin? Semua. Siapa yang mencobai Tuhan hari-hari ini? Apabila Anda tidak mengikuti protokol, apabila seenaknya sendiri, aku anak Tuhan, terus keluar tanpa masker, tanpa semuanya, tanpa jaga, nggak mau cuci tangan di rumah, tidak menjamin bahwa anak Tuhan tidak akan terkena virus corona. Anda kaya, Anda miskin, hari-hari ini bukan jaminan bahwa Anda terbebas dari virus corona. Yang membuat kita terbebas dari virus corona, ketika kita terus mendekatkan diri semakin lebih dekat lagi dan penuh dengan hikmat kepada Tuhan kita yang luar biasa, yang lebih dahsyat. Ada amin? Yes. Uang bukan segala-galanya. Hari ini percuma kalau Anda oper-oper terus uang. Kita butuh uang, tapi jangan sampai menjadi hamba uang. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dalam waktu sekejap kalau Tuhan masih memberi, Tuhan memberi, uang itu akan lari kepada setiap kita anak Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan mau, semuanya itu bisa. Penuh hikmat. Justru hari-hari ini semakin kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang setuju dapat dikatakan haleluya. Yes. Itu ciri-ciri seorang pecundang. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada dunia. Semakin dia takut, semakin dia ngeri kepada virus corona, semakin dia takut kepada penyakit. Dia takut itu semakin pelit. Dia bilang ini buat simpenan saya nanti. Virus corona ini nggak tahu sampai kapan. Ketika Anda takut, semakin khawatir, maka itu tidak akan menjamin Anda akan selamat. Tetapi ketika Anda semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan melebihi segala-galanya, berkat Tuhan itu akan turun dengan sendirinya. Asal kita tidak malas dan tidak cuma-cuma terus berbuat baik, lakukan. Dan ciri-ciri seorang pemenang, saya ajak kita buka ayatnya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 22 sampai 23. Yang sudah bilang yes. Oke, mari sama-sama kita baca 22 sampai 23. 23. Tetapi dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pengurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Haleluya. Tetapi buah roh ialah kasih. Di dalam hidup kita, setiap kita, kalau kita ingin menjadi pemenang, harus penuh setiap hari dengan kasih, sukacita. Dan saya bilang tadi, untuk menjadi seorang pemenang bukan cuma hanya pilihan, tetapi dibutuhkan yang lebih lagi, satu tindakan untuk kita keluar sebagai pemenang. Kalau Anda bilang, oke, aku ingin menjadi pemenang, tunjukkan sikap Anda, tindakan Anda untuk menjadi seorang pemenang. Jangan puas cuma hanya bisa memilih semua orang bisa memilih. Tetapi ketika kita melangkahkan kaki kita untuk kita bertindak dimanapun kita berada, itu yang menentukan setiap kita menjadi pemenang hari ini. Yang setuju dengan saya dan mengerti katakan haleluya, puji Tuhan. Hidup kita ini harus penuh dengan kasih. Ketika kita bisa berbagi dengan saudara-saudara seiman apapun yang bisa kita lakukan, bukan cuma hanya di gereja, dimanapun kita berada, di situ kasih itu mulai mesti ada di dalam kehidupan setiap kita. Di mana kaki kita melangkah, di situ juga mesti ada damai sejahtera. Apapun yang bisa kita lakukan, hari-hari ini lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan ada orang yang bilang gimana? Aku mau jadi jemaat Tuhan, aku mau jadi pelayan Tuhan, tapi aku tetap abstain. Aku tidak mau bergerak. Hari-hari ini gimana? Alasannya kalau aku bergerak, aku bakal saya tindakan. Ini tengah corona, serem-serem juga. Siapa bilang? Tadi kita bilang hidup masih terus berlangsung. Kita nggak bisa memilih. Oh Tuhan, aku enakan masih anak-anak aja. Ketika aku mulai dewasa, ketika aku mulai membina satu rumah tangga, itu kan semakin lebih sulit, semakin lebih banyak problem masalahnya. Aku mau jadi anak-anak aja. Bisa nggak setiap kita terus jadi anak-anak? Kita nggak bisa memilih untuk kita terus menjadi anak-anak. Di tengah corona aja yang setengah tahun kita bisa minta
kita bisa melakukan banyak hal. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Bukan hanya cuma di gereja, dimanapun kita berada. Pada rumah tangga kita. Hari-hari ini saya lihat kantor sudah mulai buka. Di kantor kita bisa melakukan. Justru hari-hari ini semakin banyak yang harus kita banyak lakukan. Karena kita tahu hari-hari akhir semakin banyak lagi kesusahan. Semakin banyak lagi. Justru di tengah keadaan seperti ini, kita harus banyak bertindak, lakukan. Buktikan bahwa diri kita ini pemenang. Jangan takut, jangan gentar. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Itu yang menentukan kita. Jangan abstain. Ingat satu ayat yang membuat kita. Hari-hari kita harus lebih ingat lagi. Kalau kita abstain, kita cuma diam di tempat, kita tidak melakukan satu gerakan. Jangan salahkan Tuhan kalau satu hari kita akan dimuntahkan. Mana ayatnya? Kita buka Wahyu 3 ayat 16. Jangan kita cuma tenang-tenang, duduk-duduk. Justru hari-hari ini lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan karena itu yang Tuhan mau. Wahyu 3 ayat 16. Saya tidak tahu bilang oh yes. Tolong salah-salah bacakan. Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Firman Tuhan. Jadi Wahyu 3 ayat 16 ya. Yes. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yes, thank you Bu Yani. God bless you. Jadi karena kau suam-suam kuku, firman Tuhan katakan, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Yes, bukan satu kengerian. Dan firman Tuhan digenapi. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kalau kita cuma suam-suam kuku, tidak ada satu gerakan. Kita nggak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dan kita bisa lakukan dalam kehidupan setiap kita. Kita cuma diam, kita cuma abstain, kita cuma menjadi, kita bilang, oh cukup menjadi domba yang gemuk. Siapa bilang hari-hari ini justru dibutuhkan tindakan kita yang menentukan kita seorang pecundang atau sebagai seorang pemenang. Bukan cuma pilihan, tetapi ingat, untuk menjadikan setiap kita menjadi pemenang, dibutuhkan satu tindakan yang Tuhan mau hari-hari ini. Apa yang sudah kita lakukan di tengah wabah corona ini, hari yang semakin sulit, apa yang bisa kita lakukan? Biar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan haleluya. Ingat, menjadi seorang pemenang bukan cuma hanya pilihan, tetapi yang menentukan kita untuk menjadi seorang pemenang, tindakan setiap kita. Haleluya. Menjadi seorang pemenang bukan menjadi yang terdepan dari orang lain, tetapi menjadi seorang pemenang adalah menjadi terdepan atas diri kita sendiri. Amin. Kita harus bisa mengalahkan kedagingan kita sendiri. Jangan bangga kalau Anda bisa berdiri di depan teman, sahabat, saudara-saudaramu dan kau mengatakan bahwa kau itu seorang pemenang. Siapa bilang? Justru yang menentukan kita menjadi seorang pemenang adalah ketika kita bisa berdiri di depan diri kita sendiri. Kita bisa mengalahkan daging. Kita bisa mengalahkan semua dalam kehidupan duniawi kita. Dan kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Walaupun virus corona yang dahsyat setengah tahun bisa mengubah segala sesuatu, tetapi percaya kita memiliki Tuhan yang lebih dahsyat yang mengizinkan semua ini terjadi. Tuhan tidak pernah tertidur, tapi Tuhan izinkan semua terjadi agar setiap anak-anaknya bisa lebih dekat dan semakin berbalik kepada Tuhan. Yang mengerti dan setuju katakan Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami, setiap kami, Tuhan Yesus, yang ada tempat ini ataupun yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan pada saat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan kami untuk mengenal diri kami. Siapakah kami? Kami ini seorang pecundang atau kami seorang pemenang. Dan ketika kami, Tuhan Yesus, sudah menentukan pilihan kami Tuhan sebagai pemenang, kami tidak berhenti hanya di pilihan kami, tetapi kami harus membuktikan lewat tindakan kami bahwa kami adalah seorang pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Meteraikan apa yang kami dapat dengan darah dan tumbang, biar menjadi kekuatan bagi setiap kami.
untuk kami boleh semakin lebih giat lagi melakukannya. Di tengah-tengah virus corona yang melanda seluruh umat manusia, mengubah kehidupan seluruh umat manusia, kami tetap boleh menjadi seorang pemenang. Kami melakukan apapun itu Tuhan Yesus, tindakan yang nyata untuk membuktikan bahwa kami adalah anak Tuhan. Justru hari-hari ini, biar roh kami semakin menyala-nyala dan semakin menggebu-gebu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan. Biar keberadaan kami dimanapun kami berada, kami juga bisa mengubah sekeliling kami Tuhan Yesus. Yes, terima kasih. Menjadi seorang pemenang, bukan menjadi yang terdepan dari orang-orang yang ada di sekeliling kami, tapi justru menjadi seorang pemenang adalah yang terdepan atas diri kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan. Di dalam nama yang kudus terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan yang mengerti dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau yang beri kesempatan pada kehidupan kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Ajarkan kami, rendahkan hati kami, rendahkan diri untuk menjadi pelayan yang baik. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu dalam rumah tangganya, Engkau yang jamah mereka. Dalam pekerjaan-Mu, Engkau yang turut campur, Bapak. Engkau yang berkati dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Engkau jamah dunia ini jauh dari segala bencana-bencana. Engkau jamah negeri kami yang kami cintai, jauh dari segala bencana alam. Engkau jamah bencana COVID-19, Engkau yang padamkan. Kami mau terima berkat-Mu, turunlah hikmat marifat dari sorgamu, dari sorgawi. Kami akan terima kuasa-Mu hingga Engkau akan turun kembali ke dunia, akan menyelamatkan kami semua. Mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan, amin. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau sharing, atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut. Email gbkaryaala1@gmail.com atau message media sosial Gereja Karya Allah, Instagram dan Facebook. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening transfer BCA 0030296371 atas nama Suciwati. Datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, serta bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mengikuti doa bersama untuk bangsa, negara, pemimpin negara, para dokter, para perawat, dan staf medis dalam menangani saudara yang terpapar COVID-19. Berdoa agar COVID-19 cepat selesai, sehingga kita dapat berjumpa pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat atau media sosial saudara.